Asia App, apa kabar semua? Balik lagi sama gua, Yudi Permana. Di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang bikin bulu kuduk merinding saking bangganya jadi orang Indonesia. Kita punya dua pasukan elit yang namanya udah mendunia, bikin negara lain segan guys. Siapa lagi kalau bukan Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka, sang hantu laut, dan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, sang baret merah yang legendaris. Dua-duanya ini adalah puncak dari kekuatan militer kita. Isinya manusia-manusia super yang kemampuannya di atas rata-rata. Nah, di video ini, gue bakal ajak kalian buat bedah tuntas. Kita bandingin head-to-head kekuatan mereka. Mulai dari latihan neraka yang mereka jalani, spesialisasi atau keahlian khusus yang bikin mereka beda, sampai misi-misi gila yang pernah mereka taklukkan. Gue pengen kita semua tahu, sedahsyat apa sih para penjaga kedaulatan NKRI ini? Pertanyaan besarnya, siapa yang lebih tangguh? Denjaka atau Kopassus? Ini bakal jadi perbandingan yang seru banget guys. Tapi inget ya, perbandingan ini bukan buat ngeremehin satu sama lain. Sama sekali bukan. Ini murni berdasarkan fakta, data, dan misi utama yang jadi tanggung jawab mereka. Baik Denjaka maupun Kopassus adalah yang terbaik di bidangnya masing-masing. Tujuan video ini cuma satu, biar kita makin cinta dan bangga sama TNI dan Indonesia. Jadi, siap-siap, kencangkan sabuk pengaman kalian, karena kita akan masuk ke dunia pasukan elit paling disegani di Indonesia. Let's go! Oke, kita mulai dari akarnya dulu guys. Dari mana sih dua pasukan super ini berasal? Kita kenalan dulu sama Denjaka. Denjaka ini resmi dibentuk pada 13 November 1984, tapi cikal bakalnya udah ada dari tahun 1982. Mereka ini adalah gabungan dari personel terbaik Intai Amfibi atau TAI-VIP Korps Marinir TNI AL, dan Komando Pasukan Katak atau Kopaska. Jadi kebayangkan, orang-orang terbaik dari dua pasukan elit laut digabungin jadi satu. Hasilnya ya Denjaka. Misi utama mereka jelas, yaitu operasi anti-teror aspek laut. Mulai dari sabotase di bawah air, pembebasan sandera di kapal, sampai pengamanan instalasi lepas pantai. Mereka ini ibarat hantu yang bisa muncul dari kedalaman laut tanpa terdeteksi. Sekarang, kita geser ke sang baret merah, Kopassus. Pasukan ini punya sejarah yang lebih panjang guys. Cikal bakalnya itu dari kesan Komando Tentara Teritorium 3 Siliwangi atau KESKO TT, yang dibentuk pada 16 April 1952. Seiring waktu, mereka berevolusi dan akhirnya jadi Kopassus yang kita kenal sekarang. Misi utama Kopassus itu lebih luas, mencakup 3 hal, operasi khusus, intelijen khusus, dan perang non-konvensional. Mereka ini ahlinya pertempuran darat, perang di hutan belantara, pengintaian jarak jauh, sampai kontra-terorisme di darat. Kalau Denjaka adalah penguasa lautan, maka Kopassus adalah raja di segala medan darat. Perbedaan fokus inilah yang jadi kunci utama kenapa mereka berdua sama-sama dibutuhkan oleh Indonesia. Kalau ngomongin latihan, ini bagian yang paling bikin merinding guys. Calon prajurit Denjaka dan Kopassus itu ditempa di kawah Chandra di muka yang sesungguhnya. Untuk bisa masuk Denjaka, seorang prajurit harus lolos seleksi super ketat yang disebut Pendidikan Penanggulangan Teror Aspek Laut atau PTL. Latihannya berlangsung sekitar 6-9 bulan non-stop. Mereka digembleng habis-habisan di 3 elemen darat, laut, dan udara. Puncaknya adalah Minggu Neraka atau Hell Week, di mana mereka dilepas di alam liar, seringkali di laut atau hutan bakau, dengan bekal minim dan harus bertahan hidup sambil menyelesaikan misi. Mereka harus bisa berenang puluhan kilometer, menyelam tanpa alat, dan bertahan di bawah tekanan fisik dan mental yang luar biasa. Gimana dengan Kopassus? Nggak kalah gila guys! Pelatihan Komando Kopassus itu legendaris dengan durasi sekitar 7 bulan, yang dibagi dalam beberapa tahap-tahap basis, tahap gunung hutan, dan tahap rawa laut. Di tahap gunung hutan, mereka dilepas di Nusa Kambangan, hutan lebat yang terkenal angker, untuk latihan survival dan perang gerilya. Mereka harus bisa bertahan hidup, hanya dengan bekal alam, melacak jejak, dan bertempur dalam senyap. Ada juga latihan Doper yang legendaris, di mana mereka harus merayap melewati lumpur, sementara peluru tajam betulan ditembakkan di atas kepala mereka. Ini bukan cuma soal fisik, tapi soal membentuk mental baja yang gak kenal kata menyerah. Sekarang kita bedah kemampuan perorangan mereka. Sering ada mitos kalau satu prajurit Denjaka atau Kopassus itu setara dengan puluhan tentara biasa. Bener nggak sih? Jawabannya, bisa jadi.
Seorang prajurit Denjaka itu adalah master di 3 dunia. Di laut, dia adalah penyelam tempur ulung yang bisa menyabotase kapal musuh dari bawah air. Di darat, dia punya kemampuan infiltrasi dan pertempuran jarak dekat, atau CQB, yang mematikan. Di udara, dia adalah peterjun handal yang bisa mendarat di titik sekecil apapun. Spesialisasi utamanya adalah pertempuran di lingkungan maritim. Mereka dilatih untuk berpikir dan bertindak cepat dalam skenario penyanderaan di kapal tanker, anjungan minyak, atau pelabuhan. Kalau satu prajurit Kopassus, dia adalah seorang ahli strategi, navigator, dan petarung sejati di darat. Kemampuan utamanya adalah perang hutan dan intelijen. Dia bisa bergerak di hutan lebat berhari-hari tanpa terdeteksi, memasang perangkap, dan melakukan serangan kilat yang menghancurkan. Kopassus juga punya satuan khusus anti-teror, yaitu Set-Taplama 1 Gultor, yang kemampuannya dalam pembebasan sandera di darat, seperti di gedung atau pesawat, sudah diakui dunia. Jadi kalau kita bandingkan 1 lawan 1, prajurit Denjaka akan unggul mutlak di pertempuran laut, sementara prajurit Kopassus akan mendominasi total di perang hutan atau operasi darat. Keduanya punya keahlian spesifik yang bikin mereka tak terkalahkan di domainnya masing-masing. Kata-kata nggak ada artinya tanpa bukti, kan? Nah, rekam jejak operasi mereka ini yang jadi bukti nyata kehebatannya. Meskipun banyak operasi Denjaka yang sifatnya sangat rahasia dan nggak pernah dipublikasikan, ada beberapa yang kita tahu. Salah satunya adalah peran krusial mereka dalam memburu perompak Somalia yang sering mengganggu perairan internasional. Mereka dikirim untuk mengamankan kapal-kapal Indonesia dan memberikan efek gentar. Selain itu, mereka juga terlibat dalam operasi pembebasan sandera di berbagai kapal, baik di perairan Indonesia maupun internasional, seperti dalam kasus penyanderaan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf. Semua dilakukan dengan senyap, cepat, dan efektif. Kopassus, dengan sejarahnya yang lebih panjang, punya daftar operasi yang lebih banyak diketahui publik. Salah satu yang paling legendaris adalah Operasi Woyla pada tahun 1981, di mana mereka berhasil membebaskan sandera pesawat Garuda Indonesia yang dibajak di Bangkok, Thailand, hanya dalam waktu 3 menit. Operasi ini bikin nama Kopassus disegani dunia. Ada juga operasi pembebasan sandera Mapenduma di Papua, pada tahun 1996, di mana mereka berhasil melacak dan membebaskan peneliti asing yang disandera OPM di tengah hutan belantara Papua. Rekam jejak ini menunjukkan bahwa kedua pasukan ini bukan cuma jago di latihan, tapi benar-benar teruji dan berhasil di medan pertempuran yang sesungguhnya. Oke, setelah kita bedah semuanya, sekarang kita sampai di pertanyaan pamungkas. Jadi, siapa yang lebih kuat? Denjaka atau Kopassus? Jawabannya, guys, ternyata nggak sesederhana itu. Ini bukan pertandingan tinju yang ada pemenangnya. Kekuatan mereka itu bersifat kontekstual, tergantung pada misi dan medan operasinya. Kalau kita butuh pasukan untuk menyerbu kapal teroris di tengah laut, membebaskan sandera di anjungan minyak, atau melakukan sabotas bawah air, maka tidak ada yang lebih baik dari Denjaka. Mereka adalah rajanya lautan. Satu prajurit Denjaka di habitatnya akan jadi mimpi buruk bagi musuh manapun. Tapi, kalau misinya adalah perang gerilya di hutan lebat, melacak musuh di pegunungan, atau membebaskan sandera di dalam gedung pencakar langit, maka Kopassus adalah jawabannya. Mereka adalah penguasa mutlak di darat. Jadi, pertanyaan siapa yang lebih kuat? Itu salah. Pertanyaan yang benar adalah, siapa yang lebih tepat untuk misi ini? Denjaka dan Kopassus itu seperti pedang dan perisai, atau trisula dan tombak. Mereka saling melengkapi, bukan untuk dibandingkan kekuatannya secara absolut. Keduanya adalah puncak dari piramida kekuatan militer Indonesia. Dengan standar pelatihan dan kemampuan yang sama-sama gilanya, kita harus bangga punya keduanya. Jadi gitu guys, pembahasan mendalam kita tentang dua pasukan elit kebanggaan Indonesia, Denjaka dan Kopassus. Gua harap video ini bisa membuka wawasan kita semua tentang betapa hebatnya para prajurit kita. Ingat ya, tujuan video ini sama sekali bukan untuk merendahkan salah satu pihak atau membuat perpecahan. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk apresiasi dan rasa bangga kita yang luar biasa terhadap dedikasi, pengorbanan, dan profesionalisme mereka dalam menjaga setiap jengkal tanah air Indonesia, baik di darat maupun di laut. Mereka adalah pahlawan-pahlawan modern kita. Buat kalian yang pengen tahu lebih dalam lagi,
Pengen baca-baca data dan fakta yang gue pakai di video ini? Gue udah cantumin semua sumber referensinya di kolom deskripsi di bawah. Kalian bisa cek sendiri dan pelajari lebih lanjut. Pengetahuan adalah kekuatan, dan mengetahui kekuatan negara kita sendiri adalah sebuah kebanggaan. Mari kita terus dukung TNI dengan cara kita masing-masing, minimal dengan menyebarkan informasi positif seperti ini. Terakhir, seperti biasa, kalau kalian suka dengan konten kayak gini dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat pencet tombol like-nya ya. Share juga ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang bangga sama militer kita. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel Yudi Permana dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video keren berikutnya. Gue Yudi Permana, sampai jumpa di video selanjutnya.